Baik Bapak Ibu, kami akan mencoba men-sharingkan tema atau topik yang sudah menjadi bagian kami di tugas etika terapan ini, yaitu perceraian dan pernikahan kembali. Kami mengawali dulu dari data statistika yang kami cari dari kata data Coit. Di situ kami menemukan bahwa angka perceraian di Indonesia dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa di tahun 2017 itu ada 374.516 kasus perceraian. Di 2018 408.202 kasus perceraian. Di 2019 ada 439.002 kasus perceraian. Dan di 2020 ada 291.677 kasus perceraian. Dan di 2021 ada 447.743 kasus perceraian. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa angka perceraian di Indonesia ini bisa dikatakan ya cukup banyak kasus perceraian. Nah, pada data ini juga ternyata ditemukan bahwa gugatan cerai yang diajukan di pengadilan agama itu kebanyakan diajukan oleh istri. Itu dilihat dari presentase, yaitu 75,34% atau sekitar 337.343 kasus. Ini yang diajukan oleh istri. Sedangkan laki-laki hanya menyumbang 24,66% atau sekitar 110.440 kasus yang mereka ajukan di pengadilan agama. Jadi kita bisa melihat di sini kebanyakan yang mengajukan gugatan cerai itu adalah istri. Nah, di sini juga dipaparkan bahwa kasus perceraian tertinggi itu khususnya dibagi berdasarkan provinsi. Yang mendapat bagian pertama itu Jawa Barat. Itu sekitar 98.008 kasus perceraian itu di tahun 2021. Dan yang kedua di Jawa Timur yaitu 88.235 kasus. Sedangkan di urutan yang ketiga yaitu Jawa Tengah itu 75.509 kasus. Nah, ditemukan alasan dua tertinggi perceraian itu di pengadilan agama, yaitu pertama perselisihan dan pertengkaran. Itu alasannya itu ada 279.205 kasus yang memang alasan perceraian itu adalah perselisihan dan pertengkaran. Dan yang kedua itu ekonomi, KDRT, dan poligami. Selanjutnya, kita masuk sekarang pada pembahasan tentang perceraian. Apa sih itu perceraian? Nah, kami mendefinisikan perceraian itu sebagai pemisahan pasangan perkawinan secara resmi, di mana gugatan cerai itu disahkan oleh lembaga atau pemerintah yang memang mengeluarkan legalitas pernikahan. Dan yang kedua, kita bisa melihat bahwa ketika ada perceraian berarti sebelumnya ada pernikahan. Untuk itu kita mengerti terlebih dahulu apa sih makna atau definisi dari pernikahan itu. Nah, pernikahan adalah kesatuan yang diprakarsai oleh Allah. Kita bisa melihat di Matius 19 ayat 6 dan kita bisa juga membandingkannya di dalam Kejadian 2 ayat 24. Nah, untuk itu kita masuk di dalam pertanyaan, bolehkah orang Kristen bercerai? Ya atau tidak? Nah, kita bisa melihat dua pandangan atau dua kubu dari orang Kristen yang mengatakan bahwa orang Kristen boleh bercerai. Atau di kubu yang lain dikatakan bahwa orang Kristen itu tidak boleh bercerai. Nah, kita bisa melihatnya. Next. Baik. Yang setuju
orang Kristen itu boleh bercerai, mereka memiliki 4 alasan. Pertama yaitu perzinahan. Orang percaya itu boleh bercerai asalkan karena perzinahan, dan yang kedua karena kematian. Dan yang kedua, orang Kristen itu boleh bercerai karena mereka memberikan alasan hukum Musa, harus diberikan surat cerai. Kita bisa melihatnya di dalam Matius 19 ayat 7. Dan yang ketiga, yaitu ketegaran atau kekerasan hati. Kita bisa melihat di dalam Matius 19 ayat 8, dikatakan di sana bahwa karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Nah, di dalam konteks ini kita tahu bahwa ada orang-orang Farisi yang bertanya apakah boleh bercerai. Dan Yesus menjawabnya, tidak boleh, sebab sejak semula Tuhan tidak mengizinkan hal itu, atau Tuhan yang membangun pernikahan itu satu laki-laki dan satu perempuan. Mereka akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu, dan mereka adalah satu, bukan dua lagi. Itu School of Hillel. Nah, mereka mengatakan bahwa suami tidak menyukai lagi istri. Jadi, pandangan dari sekolah Hillel ini, mereka lebih mengedepankan otoritas dari suami di dalam memutuskan suatu hubungan kepada istrinya. Mereka mengatakan bahwa segala tindakan istri yang tidak menyenangkan suami itu bisa dijadikan alasan untuk menceraikan istrinya. Nah, berarti kalau kita misalnya melihat dari sisi keuntungan, sebenarnya di sini suami yang lebih diuntungkan, karena hanya suami yang bisa memberikan surat cerai atau yang bisa menggugat perceraian. Dan itu pun dia bisa memakai alasan apa saja karena otoritasnya ada di tangan suami. Misalnya mungkin nasinya gosong atau istrinya lupa membuat kopi, itu bisa digunakan sebagai alasan untuk menceraikan istri. Jadi itu suami bisa memakai cara dan lebih mudah untuk memutus hubungan dengan istrinya atau pasangannya. Dan yang keempat, orang Kristen boleh bercerai itu karena tidak seiman. Nah, kita bisa melihat di sini 1 Korintus 7 ayat 13 sampai 15. Kita melihat di jemaat Korintus itu ada orang-orang percaya yang menikah tidak seiman. Dan Paulus mengatakan bahwa kamu boleh menceraikannya. Tapi di ayat yang lain dia katakan juga, kamu juga bisa tidak menceraikannya. Kamu harus bisa menjadi teladan bagi dia atau membawa dia kepada Kristus. Dan orang Kristen tidak boleh bercerai itu. Nah, ini ada pandangan juga yang mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak boleh bercerai. Karena pertama-tama mereka memberikan alasan bahwa pernikahan di Kristen itu diprakarsai oleh Allah. Jadi pernikahan itu merupakan lembaga yang didirikan oleh Allah atau inisiatif Allah sendiri membangun lembaga pernikahan itu, bukan manusia. Jadi pernikahan itu tercipta karena inisiatif dari Allah sendiri. Dan yang kedua, orang Kristen itu tidak boleh bercerai mengingat janji suci yang diikrarkan pada saat pernikahan. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa laki-laki dan perempuan berjanji di hadapan Tuhan akan tetap bersama dalam suka duka, kaya miskin, sedih bahagia. Itu adalah janji suci di dalam pernikahan ketika seorang pendeta atau seorang gembala memberkati kedua pasangan yang akan membangun keluarga. Dan yang kedua, laki-laki dan perempuan mengikat perjanjian satu sama lain, yaitu mereka memiliki komitmen bahwa mereka berjalan bersama, mereka sehidup semati seia sekata. Dan yang ketiga, itu laki-laki dan perempuan berjanji di hadapan pendeta dan disaksikan oleh keluarga, dan mungkin kalau misalnya ada sidang jemaat atau jemaat yang menghadiri acara pernikahan itu, mereka mendengarkan, mereka menyaksikan sendiri bahwa laki-laki dan perempuan itu mengikat sebuah janji kepada pasangannya.
Jadi orang Kristen tidak boleh bercerai itu mengingat janji suci yang diikrarkannya kepada Tuhan, kepada pasangannya, yang disaksikan oleh pendeta dan seluruh sidang jemaat. Dan yang ketiga, orang Kristen tidak boleh bercerai karena ikatan pernikahan hanya dapat dipisahkan oleh maut. Jadi yang bisa memutus hubungan suami istri itu adalah kematian. Ketika salah satu pasangan itu ya bisa dikatakan tidak bernafas lagi, menutup mata. Jadi maut yang memisahkan pernikahan, hanya itu saja. Dan selanjutnya, nah kita bisa melihat apa sih dampak dari perceraian. Nah, beberapa sumber yang kami baca, kami mengambil 3 poin saja dampak dari perceraian ini. Pertama-tama dari mantan suami atau istri itu, mereka merasa bersalah, ada penyesalan dan ada luka. Karena yang namanya perceraian, Bapak Ibu, tidak mungkin itu adalah hal yang baik. Ini adalah hal yang buruk, ada pemicunya. Ada sesuatu yang mungkin gesekan atau pertengkaran atau hal-hal yang bersifat negatif lah sehingga mengakibatkan perceraian. Jadi suami atau mantan suami atau mantan istri itu merasa ada luka, ada penyesalan di dalam diri mereka. Mungkin mereka mengingat janji yang pernah mereka ikrarkan atau masa-masa yang mereka lewati. Dan yang kedua, dampak perceraian terhadap anak, yaitu anak kehilangan kasih sayang. Itu kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya. Yang biasanya sebelum bercerai, dia disapa setiap pagi oleh bapak dan ibunya, tetapi ketika bercerai hanya mungkin dibesarkan oleh mamanya sendiri, dia tidak menemukan sosok ayah atau sosok ibu. Dan dia bertumbuh dalam pertanyaan dan kebencian. Mungkin dia bertanya-tanya, kenapa sih bapak saya bercerai dengan ibu? Apa sih masalahnya? Mungkin dia juga bisa membenci dari salah satu kedua orang tuanya. Mungkin ini gara-gara bapak sehingga mama bercerai. Ya, gitu. Jadi, dengan perceraian suami istri itu, akan menimbulkan berbagai rasa sakit juga di dalam hati sang anak. Dan yang ketiga, khususnya di pihak keluarga besar, baik di pihak keluarga suami maupun istri, ada rasa kekecewaan karena atas kejadian atau pemutus hubungan antara suami istri itu atau perceraian. Selanjutnya, ini ada 4 hal yang ditekankan oleh Yesus dalam Matius 5, 31-32 mengenai perceraian. Yang pertama yaitu perceraian bukan didasarkan pada surat cerai. Nah, kita mungkin membaca di sana bahwa orang Farisi itu mengatakan bahwa boleh bercerai itu karena ada surat cerainya. Dan yang kedua, perceraian terjadi kecuali karena perzinahan. Dan yang ketiga, setiap orang yang menceraikan istrinya berarti ia menjadikan istrinya berzina. Jadi sebenarnya pandangan Yesus saat itu bahwa kalau seorang suami itu menceraikan istrinya, itu sama artinya suami menganggap istrinya itu berzina. Dan yang keempat, laki-laki yang menikah dengan perempuan yang diceraikan suaminya, laki-laki itu berbuat zina.